Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Saya Ukam Marifkiana kami. Kali ini saya akan menjelaskan materi State Codes Problem. Saya dari kelas T4604 dengan NIM 120 122 0412. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya. Oke, ini ada beberapa cerita atau kasus di mana masalah set cost adalah masalah yang dibuat khusus untuk mengilustrasikan fitur dari memperkenalkan teknologi pemrogram dinamis. Ini berkisah tentang seseorang yang mencari keberuntungan di mitos Missouri yang memutuskan untuk pergi ke barat untuk bergabung dengan Imam Emas di California pada pertengahan abad ke-19. Perjalanan ini memerlukan perjalanan dengan kereta pos melalui banyak negara yang belum berpenghuni, di mana terdapat bahaya serius seperti perampok dan lain-lain. Di mana tujuan dari cerita ini adalah kita diminta untuk menentukan rute terbaik dari kereta pos dari beberapa rute yang tersedia. Pencari keberuntungan ini adalah orang yang bijaksana, dia memperhatikan keselamatan juga, termasuk keselamatan dirinya. Setelah berpikir beberapa lama, dia menemukan cara yang cukup cerdas untuk menentukan rute teraman. Polisi asuransi ini jika ditawarkan kepada penumpang kereta pos, karena biaya polis untuk menaikkan kereta pos tertentu didasari pada evaluasi yang cermat terhadap keselamatan perjalanan tersebut. Rute teramannya haruslah rute yang dengan polis asuransi jiwa total yang termurah. Berikut adalah rute yang harus dilalui dari eh, kereta pos tersebut. Ini adalah contoh dari jaringan di mana kereta pos tersebut melalui dari titik A hingga tujuan akhirnya adalah titik J. Yang di mana dari titik A ini dia memiliki kemungkinan status atau alternatif keputusan dari tiga ya. Nah, dia bisa A ke B, A ke C, dan A ke D. Dari B, C, D ini memiliki tiga kemungkinan status dan alternatif keputusannya juga banyak. Dari mana B ke E bisa, B ke F bisa, C ke E bisa, C ke F bisa, D ke F bisa, dan D ke G bisa. Lalu dari E F G ini bisa ke HI, lalu dari HI ini kita diminta untuk ke J. Yang dimana dari demand tadi atau dari permintaan tadi kita disuruh mencari alternatif keputusan dari biaya yang terendah. Dan di sini juga ada jumlah biaya yang dari masing-masing tiap rutenya seperti A ke B itu 2 dan lain-lainnya. Selanjutnya kita masuk ke pemecahan masalah. Sebentar ini kenapa pemecahan masalah. Oke. Pertama kita disuruh memperhatikan eh, bahwa pendekatan jangka pendek dengan menerima proses termurah yang ditawarkan oleh setiap tahapan berturut-turut itu tidak menghasilkan keputusan yang optimal secara keseluruhannya. Mungkin kan kita strategi akan menghasilkan rute A, B, F, I, J dengan total biaya sebesar 13. Namun, pengorbanan sedikit pada satu tahap memungkinkan kita untuk menghemat dengan tujuan yang lebih optimal. Jadi, jumlah rute yang sangat besar ini dalam menghitung biaya untuk setiap rutenya bukanlah tugas yang menarik. Untungnya, dalam pemrograman dinamis memberikan solusi dengan upaya yang jauh sedikit dibandingkan yang lain dengan solusi yang lebih gampang tentunya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam pemecahan masalahnya. Oke, pemecahan masalah di sini untuk soal masalah kita mulai dari yang lebih kecil, di mana kita mencari keberuntungan hampir menyelesaikan perjalanan dan hanya tinggal satu tahap lagi dari kereta pos tersebut yang harus dilalui. Solusi optimal yang jelas untuk mempermasalahkan jalan yang lebih kecil ini adalah beralih dari keadaan saat ini. Apapun itu ke tujuannya itu adalah tujuan akhir, yaitu state J. Pada step iterasi berikutnya, masalah akan menambahkan satu jumlah tahapan dan begitu juga untuk kemudiannya. Selanjutnya kita akan masuk ke solving the problem selanjutnya di mana
Kita mempunyai variabel keputusan di mana variabel keputusan kita di sini adalah ada empat yang di mana x n di sini adalah satu 2 3 4. Dan menjadi tujuan terdekat pada saat n di mana kereta pos n yang akan ditempuh. Lalu selanjutnya anggaplah FN ini adalah total biaya keseluruhan polis terbaik atau biaya optimum yang dimana kita harus mengingat bahwa mencari fortune seeker ini berada di negara bagian S, siap untuk menjalankan tahap N dan memilih untuk XN di sebagai tujuan terdekatnya. Lalu kita diberikan S dan N-nya. Misalkan X menyatakan seberapa nilai X ini tidak harus unik yang meminimalkan dari Fn S, Xn dan untuk misalkan Fn sama dengan left n dan seperti ini rumusnya yang dimana ada terdapat dua rumus yang benar minimum dan immediate-nya. Lalu kita ada solution problem yang dimana dari sini bisa kita dapatkan kalau tujuan kita tuh untuk mencapai tujuan J yang dimana F5 bintang J di sini nilainya 0. Lalu kita ada objektif kita harus menemukan rute terbaik dari masing-masing biaya optimal yang dikeluarkan dari F1, F2, F3 agar mendapatkan solusi optimal nantinya. Lalu kita akan mulai dari tahap 4. Bisa kita lihat di sini ketika mencari fortune hanya mempunyai satu tahapan lagi di mana dia N sama dengan 4. Rutenya setelah itu dia akan ditentukan seluruhnya oleh keadaan saat ini yang di mana H atau J dan final destination ya atau final akhir dia berkunjung itu di S4 atau S4 ini dibilang dengan alternatif keputusannya yang di mana J. Dari solusi langsung ini kita permasalahkan di mana kita kan tadi sudah membagi di mana tiap N itu ada 1, 2, 3, 4 dan tiap N itu terbagi pada masing-masing destination-nya. Yang di mana untuk destination J ini itu N sama dengan 4. Oke, kemungkinan kita bisa lihat dari S ini, S itu adalah kemungkinan status. Untuk mencapai rute J, kita mempunyai dua kemungkinan status yang di mana H sama I. Lalu untuk F4 bintang S ini adalah biaya yang harus dilewati dari eh, masing-masing H ke J-nya dan I ke J-nya berapa. Dan ini adalah 3 dan keempat. Lalu selanjutnya kita masuk ke step ketiga, di mana ketika kita mencari keberuntungan, kita mempunyai tahap selanjutnya yang di mana N sama dengan 3. Dan kita mempunyai penyelesaiannya yang memerlukan beberapa perhitungan. Oke, misalnya pencari keberuntungan ini dia ada di negara F. Kemudian dia digambarkan dalam gambar seperti negara bagian H atau dia ke bagian I dengan masing-masing biayanya itu sebesar 6 sama 3. Jika kita disuruh memilih negara bagian H, sebagai tambahan minimum setelah dia sampai di sana diberikan pada tabel sebelumnya di mana solusi optimum H itu nilainya itu 3 dan kita akan mencari nilai F-nya atau F optimum di F3-nya yang dimana kita tambahkan biaya optimal dari F ke H itu tadi 6 ditambah dengan biaya optimal H itu sendiri yang mana 3. Jadi 6 tambah 3 sama dengan 9. Jika dia memilih bagian I, sama juga tadi kita lihat bagian I, F4 bintang I itu sama dengan 4. Maka kita akan menambahkan dengan biaya F ke I itu sebesar 3, maka 3 tambah 4 itu adalah 7, maka F3 bintang optimalnya atau minimumnya adalah 7. Selanjutnya kita masuk ke step ketiga. Bisa kita lihat di tabel berikut yang dimana kalau kita simulasikan dalam bentuk tabel, kita lihat nih.
destination dari EFG itu atau kemungkinan statusnya. S itu adalah kemungkinan status. Ada tiga, yang dimana alternatif keputusannya itu ada dua, yang dimana H dan I. Jarak E ke H itu sebesar 4 dan jarak E ke I itu sebesar 8. Yang dimana jarak-jarak ini yang nantinya akan ditentukan dalam bentuk solusi yang paling kecil atau biaya kos yang paling kecil. Bisa kita lihat di sini, biaya E ke H itu 4 dan biaya F3 itu tadi yang paling kecil itu di F3 F3S itu tadi itu sebesar 4. Maka 4 ditambah biayanya, maka apa yang F3 optimumnya adalah 4. Lalu selanjutnya kita lihat di F3-nya itu atau FH-nya itu tadi bisa kita lihat tadi kan 9. 9 tadi kan didapat dari 6 tambah 3. Sedangkan F ke I tadi itu biayanya adalah 7. Yang dimana A ini sudah ditambah biaya kos sama biaya solusi optimum F4S-nya. Maka F3S terkecilnya kita ambil terkecil karena kita minimum, maka hasilnya 7. Begitu juga dengan G-nya itu 6. Maka alternatif keputusannya untuk E itu selanjutnya dia akan pergi ke H, dan F itu ke I, dan G itu ke H. Lalu kita lanjut lagi ke solusi prosedurnya di iterasi keduanya, yang dimana N sama dengan 2. Bisa kita lihat kalau di sini biaya C ke E-nya itu 3, C ke F-nya itu 2, C ke G-nya itu 4. Lalu kita akan cari nih solusi dari masing-masing tiap ke bagian tujuannya dari mana. Mari kita lanjut ke tabel selanjutnya. Oke, kalau kita simulasikan dari tabel tadi, dari B ke E tadi. B tadi kan memiliki biayanya itu kan, eh, biayanya itu tadi kan 4, 3 ke 4. Maka 3 tambah 4 sama dengan 7. Maka kalau kita lihat di F2-nya, F2 bintangnya itu kita lihat di sini variabel cost-nya itu 2 dan solusi F3 F itu sama dengan 7 tadi. F3 itu sama dengan 7. F3-nya tadi sama dengan 7. Lalu selanjutnya kita lihat lagi nih, eh C ke G. C ke 3G itu cost-nya itu 4. Sedangkan G-nya itu tadi F3 bintangnya G itu ada di 6. Maka 4 tambah 6 sama dengan 10. Lalu selanjutnya kita masuk ke iterasi kedua yang dimana terdapat tabel berikut. Yang dimana masing-masing tiap tabel itu akan kita lihat biayanya. Bisa kita lihat tadi dari biaya B ke E itu. ke E. B ke E itu kan ada biayanya itu 11 dan B ke F itu 11 dan B ke G itu 11. Maka kita lihat solusi minimumnya. Solusi minimumnya itu adalah 11. Begitu juga sebaliknya C itu 11, 7 dan D itu 8. Dan untuk alternatif keputusannya ya, karena tiap dari B ini memiliki dua bilangan minimum yang sama, 11, maka alternatif keputusannya itu ada dua. Dari B ini kita bisa ke E atau F, sedangkan C ini cuma satu, dia cuma bisa ke E. Untuk ke D, dia juga bisa mempunyai dua alternatif keputusan, yang dimana bisa ke E atau ke F. Lalu selanjutnya step terakhir atau step satu, karena kita tadi melakukan step mundur, maka dari step satu ini kita bisa melihat kemungkinan statusnya itu cuma satu, A. Dan rutenya itu ada tiga alternatif keputusan, A ke B, A ke C, dan A ke D. Yang di mana A ke B itu nilainya 13. Di mana 13? Bisa kita lihat tadi, B F3B-nya itu nilainya 11. Sedangkan A ke B itu costnya 2. 11 tambah 2 sama dengan 13. Dan begitu juga selanjutnya di mana C-nya 11, D-nya 11, dan F1 minimumnya itu 11. Maka rute yang harus dipilih dari A ini adalah ke C atau ke D yang jumlahnya itu 11. Oke, dari masing-masing masalah ini kita bisa lihat terdapat beberapa solusi akhir. Yang pertama, solusi pertama. Solusi pertama itu kita bisa dari A ke C, lalu ke
E, lalu ke H, lalu ke J. Atau dari solusi yang lainnya bisa A ke D, ke E, ke H, ke J, dan terakhir A ke D, ke F, ke I, ke J. Agar lebih, dengan biaya kosnya itu masing-masing adalah 11. Agar lebih gampang ya saya akan memberikan contoh langsung dari gambar yang bisa kita lihat di sini. Teks satunya bisa kita lihat dari tadi A ke C. A ke C itu 4. Lalu dari C dia ke E. C ke E itu 3, 7 jadi. Lalu E ke H. E ke H itu 1, 8. Baru H ke J. Ini salah tulisan, harusnya ini J. Baru A ke J-nya itu 3. Dari 8 tambah 3, 11. Lalu rute yang lainnya dari A ke D. A ke D itu 3. Dari D ini kita mempunyai dua pilihan. Bisa ke E, bisa ke F. Dan kalau ke E kita berlanjut ke H, lalu ke J. Kalau dari D kita bisa ke F, I, baru J. Dan tiap-tiap kosnya itu adalah 11. Oke, sekian dari presentasi saya mengenai masalah dari uh, state codes problem. Apabila ada yang kurang, mohon dimaafkan. Sekian dari saya tutup. Terima kasih.